Bu dosen, Bu Eni, mohon maaf Bu. Ini Bu Eni ya. Iya Bu. Oke, Nah, ya seperti ini. Nah, sebentar Pak ya, gantian dulu. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin membagikan, klik share ini ya. Linknya kan harus dibagikan biar yang lain ikut mengisi. Klik share. Oh, yang ini Bu Eni ya? Share. Share yang ini ya Bu Eni? Ya, betul. Oh, itu. Share. Change privasi Bu. Klik ini. Benar, memang copy ini, tapi pengaturannya kita atur dulu. Change. Copy link. Ini nih Bu. Yang ini. Privasi. Ini nih. Ibu klik. Yang mana Bu? Bawah terus, ke bawah. Scroll ke bawah. Public. Public. Nggak bisa diklik ya? Coba balik lagi Bu, balik. Back. Balik lagi. Oh, nggak ada public ya Bu? Coba diklik di sini aja, biar dia balik. Coba share lagi. Share. Change privasi dulu. Ini. Ubah privasi. Ping. Ini. Nah, klik. Nah, ini klik yang public. Ini. Public. Oke. Ini save atasnya. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa ini harus semuanya can write karena ada yang cuma bisa melihat. Kalau melihat kan nggak bisa menulis yang lain. Jadi semuanya harus bisa menulis di Padletnya. Sudah betul seperti ini. Pengaturannya dapat dari mana Bu? Tuh. Pengaturannya dari balik lagi. Ibu terus klik yang public ya Bu ya? Cancel ya. Karena nggak sama, nggak bareng ininya ya macam-macam. Klik public, terus public, kemudian terus save. Simpan. Save. Setelah simpan. Bu, tadi bisa muncul public itu dari mana? Itu yang ubah privasi. Ini change privasi. Itu untuk klik di sini, kemudian klik public, lalu di save gitu ya Bu ya. Ini juga harus dilihat ini karena kadang ada yang cuma melihat, mengedit ini loh Bu, yang hijau. Model iya. Bawah ini loh, bawah hijau. Nah, klik. Ini. Gitu. Can read, can write, can edit gitu Bu ya, semuanya ya? Enggak, satu aja, can write. Can write aja? Menulis, bisa menulis. Can write. Gini. Oke. Karena kalau Bapak Ibu hanya membaca, nanti yang lain tidak bisa ikut mengisi. Gitu. Can write-nya tadi dari mana? Ini publik sip kanan bawah. Udah, sekarang copy link-nya, Copy link-nya yang ini Bu ya. Copy link. Oke. Coba tulis di chat sini Bu, di chat biar teman-teman bisa ikut mengisi. Di chat sini, chatnya Zoom. Zoom. Copy link-nya yang ini ya Bu ya? Tadi ada tulisan copy link. Terus sekarang tempel linknya di chat, Bu Alia. Mana? Iya, sebentar Bu. Chatnya ada di bawah. Chatnya? Zoom. Chat ada tulisan bawah, nyala tulisan. Coba saya tulisannya di minimize dulu, Mbak Alia. Oke. Nah, jadi buka Zoom-nya, baru kemudian diklik di chat-nya. Itu yang tadi saya itu tulis di sini tuh. Bu Nini baru muncul. Sudah dari tadi Mbak Emma. Nah, ini itu punya Bu Alia udah muncul. Ini Bu Alia sudah membuat ya. Bu Alia sudah membuat. Silakan diklik. Pakai persetujuan nggak Bu? Penyaringan konten memerlukan persetujuan itu diklik nggak ya? Sebaiknya sih diklik Mbak. Aja ya. Karena kalau mau butuh kamera atau apa dia minta izin. Oh iya.
Semua. Oke, Bapak Ibu boleh mencoba punya Bu Alia, ada di chat, silahkan diklik. Coba saya juga klik ya, punyanya Bu Alia, saya ikut mengisi di situ. Nah, saya ikut ngisi punya Bu Alia, ini. 4 TK. Udah banyak yang masuk. Oh iya. Ya. Ilmu baru nih Bu Eni. Ya. Iya benar. Coba. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan ya. Ya, kita saya tambah fotonya. Oke. Nah, itu punya saya udah. Nah, sudah masuk nih Bu Gina. Nggak mau saya ya. Iya, di plus nggak bisa nih. Iya, di plusnya nggak bisa saya. Sama Bu Yeni, saya juga nih. Mm-mm. Oh, nggak bisa ya. Kalau untuk masuk foto agak susah ya Bu Yeni ya? Loading terus. Di komputer saya juga susah nih Bu, jadi gimana nih? Kalau foto Bapak Ibu, iya ya. Kalau foto kenapa keluarnya malah USB video ya saya ya. Tadi saya nyoba bolak-balik keluarnya USB video. Saya kok mau ngeklik plusnya kok malah edit ya. Kenapa Bu? Saya mau klik plusnya tapi nggak bisa. Mau klik plus. Ini saya juga sama Bu Emma. Saya juga sama. Diklik aja, walaupun ada tanda edit diklik aja. Itu nanti akan muncul lembarannya. Malah foto booth. Ibu, itu kalau udah diklik masukin ke GCR bisa ya Bu ya? Di Google Classroom. Linknya Mbak. Iya. Iya. Linknya bisa Mbak Yuli. Oh ya udah. Nggak bisa aku. Kalau mau ini sama Bu, nggak bisa saya juga. Iya. Ini kayaknya saya harus punya saya nggak bisa juga Bu, gimana? Linknya mungkin Mbak. Apa aja saya nggak harus bisa? dekat Bu Nini kayaknya. Iya. Ayo. Kata nggak bisa apa silakan tuh. Nggak bisa. Harus ke 8, harus ke 85 kayaknya. Ini aku ngisi punya Mbak Resmi nih. Ini karena kebanyakan juga jadi akhirnya akhirnya juga low juga. Iya. Karena udah kebanyakan di atas udah penuh. Udah penuh di atasnya. Iya, jadi harus diinikan satu-satu dulu. Apanya Bu yang penuh? Ditutup. Ini nggak bisa, plusnya diklik nggak bisa Mbak Bu. Oh gitu, tapi di saya masih bisa nih ya. Itu jaringan Bu. Itu udah bisa Bu. Bu Andriani udah masuk saya tuh. Iya, sudah udah bisa. Itu tinggal double klik aja. Bisa lagi nih. Tuh, jaringan kali Bu. Iya, jaringan. Iya, jaringannya yang nggak bisa. Saya bisa nulis 2 kali ini. Saya juga bisa mindah-mindah. Ya kayaknya cukup. Mungkin caranya aja kali Bu ya, nanti bisa dicoba lagi. Betul. Tolong yang sudah berhasil tutorialnya di grup ya. Terima kasih. Saya belum masuk grupnya ya. Aduh. Saya stop screen ya. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih Bu Alia. Iya. Oke, ya. Jadi ini yang punya Mbak Resmi juga aku udah isi Iya. Sudah. Bapak Ibu, tutorialnya kan sudah saya rekam, jadi nanti bisa saya share nanti hasil. Ini kita rekam Bapak Ibu, jadi nanti bisa buka rekamannya ya. Sudah saya rekam Zoom-nya. Ini hanya untuk, sebenarnya saya bukan ngajari IT ya. Ya bagus. Ini salah satu pengurangan stres Bu Eni. Manajemen stres Bu, manajemen stres. Selingan. Jadi mengurangi stres Bu Eni. Tadi antusias, jadi ya kita lanjut. Nah ini untuk punya Bapak Ibu yang sudah masuk. Tadi Bapak tadi sudah masuk Pak.
Pak siapa tadi yang tanya? Robertus. Robertus. Ya. Robertus. Tapi nggak tahu. Tadi malah di tempat Bu Alia ada Pak Robertus. Oh gitu. Tadi ada, oh ini nih. Ada tuh. Ya, Pak Robertus, teman yang sangat saya sayangi, terpulang karena COVID. Waduh. Berduka cita Pak Robertus. Berduka cita ya Pak. Bu Eni, mohon maaf bertanya, ya. Kalau untuk tampilan background-nya kita bisa setting nggak? Bisa kayak Bu. Bisa. Di settingan tadi bisa ada. Nah, di settingan, ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau otak-atik ada di atas ini setting ya. Nah ini. Oh iya. Wallpaper ya. Ya, Bapak Ibu mau wallpaper yang mana itu bisa dicari di sini semua. Oke, nanti bisa diotak-atik di rumah. Yang penting Bapak Ibu udah tahu. Mau ngapa-ngapain itu di atas sini semuanya. Mau share link juga dari sini ya. Ini share linknya. Tadi ada yang tanya di share copy link ya. Iya. Copy linknya, terus di privasinya dulu diedit karena kadang linknya udah dibagikan ternyata nggak bisa ngisi. Saya pernah seperti itu. Bu, saya nggak bisa ngisi. Kenapa? Saya juga bingung. Ternyata ininya masih saya belum saya publik dan belum ininya harus bisa edit, bisa kalau nulis saja ya. Jadi nggak bisa geser sana sini. Tapi kalau edit itu bisa nulis juga, bisa ngedit juga. Kalau membaca ya cuma baca aja Bapak Ibu, nggak bisa menulis komentar gitu. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah menuliskan Bu Renita yang membuat khawatir banyak saudara dan teman yang positif COVID. Untuk urusan sekolah, ada beberapa urusan yang perlu ke sekolah menjadi terkendala. Ya, terus dari Bu Iin, mohon maaf, tolong di-mute dulu Bapak Ibu. Di-mute dulu. Mungkin ada yang bocor, belum termute. Oke, terima kasih. Dari Bu Iin Yuningsi, hal yang membuat stres adalah laporan siswa kelas 10 ya. Kelas 10 mengundurkan diri hampir setiap hari. Yang membuat saya harus home visit hampir setiap hari. Padahal saya takut terpapar COVID yang kedua kali. Kelas 10 mengundurkan diri. Wah, luar biasa ini. Kenapa Bu Iin? Bolehkah sharing pengalamannya? Bu Iin monitor. Kok sampai beberapa ya, mengundurkan diri ya rata-rata dari swasta karena mereka punya prinsip ketika di swasta mereka tidak usah ikut Google Meet atau Google Classroom, ya. Cukup bayaran saja. Itu pendapat itu bukan hanya dari anak tapi dari orang tuanya juga sama. Rupanya ketika dia diterima di negeri, kami kan guru-guru kami itu intens sekali Bu ya memberikan tugas baik melalui GCR maupun melalui aplikasi-aplikasi yang lain sehingga nampaknya dia tidak sanggup mengikuti apa yang terjadi di SMA ini. Akhirnya tanpa konsultasi, tanpa bertemu dengan wali kelas ataupun guru BK-nya, mereka sudah mengambil keputusan kembali ke ke sekolah asal yang tapi tingkatannya di SMA gitu. Berarti intinya nggak siap untuk tatap muka online ya Bu ya? Kalau mungkin kalau tatap muka online dia nggak siap untuk tatap muka online karena ketika di SMP mungkin sekolahnya tidak terlalu menggunakan online mungkin ya. Iya Bu. Betul. Jadi baik orang tua maupun siswa sama-sama nggak siap ngadepin BDR seperti ini. Iya, oke. Iya sekali ya. Jadi memang di masa pandemi ini masalahnya sangat kompleksitas ya. Ini kalau Bapak tidak kuat ya. Mungkin masalah kuota juga kali Bu. Betul.
ya masalah kuota juga gitu ya. Kalau kuota, anak-anak yang saya datang sih untuk kuota nggak masalah, Bu. Cuma itu mereka tidak terbiasa menggunakan belajar online ketika di SMP-nya. Iya, iya. Seharusnya malah kalau memang nggak ada masalah kuota, kalau diajak online ini kan malah apa ya? Malah harus fleksibel ya. Sekarang belajar online itu malah fleksibel sebenarnya. Ya, kapan saja. Maksudnya. Tapi mungkin itu, Bu. Iya. Oke. Terima kasih Bu Iin sudah sharing pengalamannya. Terus dari Bu Yeni, guru terlalu banyak memberikan tugas, padahal siswa tidak bisa bertanya kalau ada kesulitan dalam pelajaran. Lalu Bu Emma, yang membuat saya stres, tugas dari sekolah yang belum sempat dikerjakan, tapi waktu penyerahan sudah mepet. Kedua, ada siswa yang bermasalah tapi tidak bisa dihubungi, baik siswanya maupun orang tua. Oke. Terima kasih, tidak saya bacakan semuanya, tapi ini tetap tersimpan di Padlet saya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak delete ya masih tersimpan di saya, nanti saya analisis satu persatu. Nah, kita masuk ke materi berikutnya. Bentar, saya izin share screen. Mungkin kita mulai dari membuka LMS ya. Kita buka LMS-nya. Nah, di sini LMS kita seperti ini Bapak Ibu yang kita gunakan setiap hari ya. Di situ masih saya upload per hari biar Bapak Ibu tidak bingung. Jadi hari pertama ini hari kedua ya. Kemarin hari pertama itu Bapak Ibu pembukaan ya di P2 KPTK terus pretest. Bapak Ibu kan sudah. Nah, kita masuk di hari kedua itu materi 1. Di sini sudah ada materinya. Ini kalau Bapak Ibu klik nanti muncul ya. Ini materi tentang PPT pengantar materi, terus tatap muka via Zoom. Bentar, ini saya masih Nah, ini kalau diklik ya, kita akan masuk materi 1, kalau diklik nanti langsung masuk ke materinya, ya kan? Sudah berhasil kan Bapak Ibu? Kalau diklik ini sudah langsung ke materi hari ini, ya. Sudah. Sudah juga kok. Sudah. Jadi tampilannya ya, Bapak Ibu download, ini ada tanda klik download di kanan atas. Ya, jadi hari pertama ini kita masih mempelajari konsep awal, konsep dasar pemahaman tentang stres dan faktor penyebabnya. Ya, ini kalau kurang besar saya perbesar. Ya. Nah, ini pemahaman dari stres. Stres itu dapat diartikan sebagai kejadian lingkungan atau kondisi kronis yang secara objektif mengancam kesehatan dan kesejahteraan fisik dan psikologis individu pada usia tertentu dan kelompok masyarakat tertentu. Nah, ini menurut beberapa ahli, ada menurut Sandrock, terus menurut National Council of America, ini beberapa ahli. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi beratnya stres, ya. Ini berat atau intensitas stres itu beragam tergantung pada kemampuan memprediksi akan terjadinya peristiwa yang menimbulkan stres. Lalu kontrol atas jangka waktu terjadinya stres, evaluasi kognitif, perasaan, mampu menyelesaikan masalah, dan adanya dukungan sosialnya. Seperti ini tabelnya. Ini adalah gambar faktor-faktor yang mempengaruhi beratnya stres. Ini peristiwa penjelasannya di bawahnya ya, daya ramal peristiwa yang membuat stres. Ini orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk
dalam tindakan yang diambilnya, akan bisa lebih mudah menghadapi stres yang akan muncul karena tindakan tersebut. Lalu faktor kedua, evaluasi kognitif makna peristiwa yang dialami, ya. Terus perasaan-perasaan mampu, adanya dukungan sosial, terus kontrol terhadap lamanya stres berlangsung. Ya. Terus berikutnya penyebab stres, ya, bermacam-macam. Pemicunya, misalkan di sini kalau menurut Robiller itu misalkan dari pekerjaan, ya. Jadi pemicunya, penyebabnya itu bisa dari pekerjaan. Tadi seperti yang sudah ditulis oleh Bu siapa tadi ya, dari pekerjaan yang menumpuk, tagihan-tagihan, ya. Jadi karena beban kerja, ya. Bahkan yang tidak memiliki pekerjaan pun itu bisa stres, Bapak Ibu, ya. Kerja juga stres, yang tidak kerja juga stres, ya. Dan bisa juga faktor penyebabnya karena pemecatan, PHK, apalagi di masa pandemi seperti ini, bisa jadi karena mungkin kantornya atau mungkin yang punya restoran, punya usaha sekarang sepi karena PPKM, ditutup semua. Nah, akhirnya berpengaruh pada penghasilan Bapak Ibu. Ada yang tempat kerjanya ditutup, mengalami pemecatan. Kalau PNS sih aman ya, Bapak Ibu, ini aman, kerja nggak kerja tetap dibayar gitu ya. Kalau yang perusahaan swasta atau yang punya usaha-usaha, hotel-hotel saja sekarang juga sudah banyak yang ditutup. Ya, Giant pun kabarnya juga akan ditutup ya Bapak Ibu. Nah, ini hubungan berikutnya ya. Penyebab stres berikutnya hubungan sosial, meliputi pertemanan, kerabatan, hubungan dengan rekan kerja, bahkan dengan tetangga, terdampak karena pandemi. Ya. Karena tetangganya kena, banyak yang meninggal ya, mungkin akhir-akhir ini kan banyak sekali ya, tiba-tiba ada kabar tetangga meninggal satu rumah gitu ya. Nah ini kan akhirnya Bapak Ibu cemas, ketakutan yang berlebih. Nah ini bisa juga menimbulkan stres. Ya. Terus faktor penyebab berikutnya pernikahan. Mungkin karena pandemi pernikahannya diundur atau gagal gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan stres. Atau mungkin permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga karena saat pandemi ini Bapak Ibu ya. Jadi masalah kecil saja kalau tidak segera diatasi ya bisa menimbulkan stres. Mungkin si ibunya kewalahan, anak-anaknya masih kecil ya, apalagi kalau putra-putrinya masih kecil, tugas-tugas harus dipandu. Nah kan, ada tadi udah Zoom apa belum? Saya jadi ingat Bapak Ibu, tugas anak saya hari ini harus Zoom. Nah ini kan, ini kalau kita tidak bisa memanajemen, bisa menimbulkan stres juga gitu ya. Apalagi kalau putra-putrinya masih kecil. Kalau SMP, SMA mungkin masih bisa dilepas ya, sudah bisa menyusun jadwal sendiri ya. Kalau masih TK, SD, ya, itu kan masih butuh dipandu, dibantu. Terus berikutnya pendidikan. Pendidikan yang terhenti karena pandemi atau pola pendidikan yang berubah ya. Pendidikan anak-anak dan beban mendidik pada orang tua ya ini menyebabkan stres tersendiri. Ya seperti yang contoh yang Ibu tulis tadi ya, ada siswanya yang mengundurkan diri karena tidak siap dengan sistem pembelajaran yang ada di sekolahnya sekarang. Ada yang sampai sekarang belum ketemu muridnya ya, terutama yang kelas 1 SMA, yang kelas 1 itu kan dari awal masuk sampai sekarang kita belum pernah ketemu, ya kan? Lalu faktor penyebab berikutnya faktor finansial ya, stabilitas keuangan, keterpurukan ekonomi, terus kehilangan sumber keuangan selama pandemi ini juga bisa mempengaruhi. Terus kesehatan ya. Nah, mungkin punya penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya, kecemasan karena kerabat, rekan kerja, kenalan yang terjangkit penyakit, ya, ini bisa memicu stres di masa pandemi ini.
Jadi hari pertama ini Bapak Ibu saya ajak untuk membahas faktor-faktor penyebab stres itu apa, ya, terus pemahaman tentang stres dan faktor penyebabnya, ya, intinya tentang itu, karena nanti Bapak Ibu diminta menulis di kolom, ya, tadi pagi sudah ada yang menanyakan itu LK-nya diapakan. Nah, Bapak Ibu harus memahami dulu tentang pemahaman stres dan faktor-faktor penyebabnya apa untuk mengisi tabel tersebut. Lalu berikutnya kita kembali lagi ke ini Bapak Ibu ya, LMS. Nah, untuk LMS-nya saya stop share dulu. Kita kembali ke LMS lagi, biar Bapak Ibu tidak bingung untuk membukanya. Jadi tadi kita masuk di materi 1 pemahaman stres dan faktor penyebab. Ini kalau diklik Bapak Ibu langsung nge-link. Di sini juga sudah ada pengantar materinya, ya, sudah ada pengantar materi. Silakan Bapak Ibu klik ya, nanti akan muncul PowerPoint di sini. Ini PPT pengantar materi. Kalau Zoom, Bapak Ibu klik Zoom tadi pagi dari LMS juga bisa. Tapi karena sudah di-share juga di grup ya, boleh dari grup, boleh dari LMS. Kalau ini diklik sebenarnya Bapak Ibu juga langsung masuk ke Zoom. Untuk PowerPoint, ini PowerPoint-nya sudah ada ya. Jadi PowerPoint ini Bapak Ibu, ini untuk beberapa hari. Maksudnya untuk sampai pertemuan terakhir ini sudah saya masukkan semua di sini. Ya. Ini ada 32 slide. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menanyakan hari ini nggak ada PowerPoint-nya, semuanya sudah ada di sini. Jadi yang untuk PowerPoint hanya saya share di hari pertama saja karena ini sudah mewakili untuk beberapa hari. Ya. Nah, tadi kan sudah di situ ada pengantarnya, pengertian stres. Stres itu ada yang positif dan negatif. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi beratnya stres, terus gejala stres secara umum, ya. Terus alat ukur stres. Ini tugas-tugas mandirinya. Ini Bapak Ibu tadi kan refleksinya kita sudah ya, jadi ini nggak usah diklik, ini belum saya delete, mohon maaf. Kita tadi kan sudah pakai Padlet, ini kebetulan punyanya Pak Roy kemarin, belum saya ganti punya saya. Jadi untuk yang LK pertama Bapak Ibu identifikasi dulu, yang LK 2 kita kerjakan besok ya. Gejala stres, ini ada perkenalan juga. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal dengan saya, tadi di awal belum perkenalan ya, tapi kemarin kan kita sudah ketemu. Ini nama saya Eni Usmawati, saya dari Widyaswara Kemdikbud ya, nanti di PPT ini sudah ada semuanya. Itu untuk PowerPoint-nya sudah ada. Terus berikutnya saya back lagi. Kita masuk ke LK hari ini, Bapak Ibu, lembar kerja. Untuk lembar kerja LK 1. Nah, untuk diskusi ini Bapak Ibu klik. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini, bisa diskusi dengan teman-teman semuanya ya. Tapi ini untuk nanti siang, karena kita kan sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu Bapak Ibu via Zoom seperti ini ya, itu sinkronus. Kalau asinkronusnya Bapak Ibu di LMS ya, maksimalkan di LMS mengisi LK, mengupload LK, membaca-baca PowerPoint ini gitu ya. Nah, untuk LK 1-nya sudah ada juga di sini. Untuk diskusi refleksi itu nanti saja Bapak Ibu siang ya, pada saat asinkronus atau offline. Maksudnya nggak di Zoom, tapi di LMS.
Lalu untuk LK-nya sebentar. Kita masuk di LK1 ini ya, LK1. Sudah nampak Bapak Ibu LK-nya? Ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ini tadi yang ditanyakan Bu Herni ya kalau nggak salah ya. LK1 itu Bapak Ibu diminta untuk menuliskan ya. Setiap orang pernah merasakan stres. Silakan Bapak Ibu ingat salah satu kejadian situasi yang menyebabkan Bapak Ibu stres. Tadi kan sudah saya minta nulis juga di Padlet ya. Lalu apa yang menyebabkan stres? Apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat stres? Lalu apa yang kira-kira akan Bapak Ibu lakukan untuk mengatasinya? Ya, kemudian tuliskan di tabel. Jadi kan Bapak Ibu sudah berhasil menulis apa saja yang menyebabkan situasinya. Tadi kan ada murid yang mengundurkan diri, banyak yang mengundurkan diri, ya penyebabnya apa yang Bapak Ibu rasakan, terus apa yang nanti akan Bapak Ibu lakukan. Nah ini untuk sementara kita buat tugas kelompok dulu ya. Tugas kelompok saat ini untuk bahan diskusi, Bapak Ibu diskusi di kelompok. Kalau untuk upload nanti per individu. Jadi dari hasil kelompok itu nanti boleh Bapak Ibu tambahkan masalahnya masing-masing, lalu di-upload di LMS. Ya. Oke, sebelum kita pembagian kelompok, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita langsung ke pembagian kelompok. Bu Eni. Ya, silakan Bu. Bu Eni, ya. Itu saya Herni. Itu kan ada 3 kolom yang kosong. Ya. Apakah 3-3-nya harus diisi juga atau boleh hanya 1 doang? Oh gitu. Ya. 3 maksudnya 3 ke bawah atau 3 ke samping? Samping. 3 ke bawah. 3 ke bawah. Itu tuh set. 3 ke bawah. Ya. Oke. Kalau 3 ke bawah ini sesuai kondisi Bapak Ibu. Kalau nanti kan kita diskusi kelompok mengisi ini. Kalau kelompok mestinya banyak sekali ya, dari beberapa orang kita masukkan ke sini ya maksimal 5 lah kalau yang kelompok ya. Nah, kalau yang kelompok itu kan tentunya nanti ditambah, kalau mau upload ditambah permasalahan Bapak Ibu sendiri 1 kolom gitu di bawahnya. Atau kira-kira permasalahan Bapak Ibu ada berapa, silakan ditambahkan untuk yang tugas individu. Kalau untuk yang kelompok itu dari beberapa orang dimasukkan ke sini. Jadi situasi saat ini apa? Kalau kelompok ya mungkin dari 1 orang. Kenapa? 1 orang, 2 orang, 3 orang boleh dimasukkan ke situ ya. Mohon maaf, sebentar. Boleh dari beberapa orang di... Oke, maaf. Ada iklan. Jadi kalau untuk yang kelompok itu bisa dari beberapa orang dimasukkan di kolom 1, 2, 3. Ya. Maksimal 3 saja ya yang kelompok. Nanti ditambah dengan punya Bapak Ibu sendiri mungkin bisa 4 atau 5. Kalau untuk yang ke sini juga diisi semuanya. Jadi ini boleh lebih dari 3 malah kalau Bapak Ibu mau menambahkan, kan Bapak Ibu download dulu. Download. Ini sepertinya masih PDF, nanti dibuat Word dulu biar bisa diedit, di-convert PDF to Word ya. Terus ini harus diisi semuanya. Kan situasinya tadi apa saja, penyebabnya apa. Terus pada saat itu apa yang Bapak Ibu rasakan gitu, mungkin galau, cemas, jengkel gitu atau apa perasaannya, silakan ditulis. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan? Bebas ini. Mungkin Bapak Ibu shopping, jalan-jalan untuk menghilangkan stres, atau Bapak Ibu meditasi,
relaksasi. Kan kita belum membahas ke sana, saya yakin Bapak Ibu kemarin baru sekilas ya, kalau mau ditulis juga silakan gitu ya. Jadi apa yang akan dilakukan. Oke. Itu ya Bapak. Maaf Bu. Ya. Maaf Bu Eni. Ya. Kemarin kan sudah selintas sudah diajarkan cara mengupload tugas oleh Pak Akbar ya Bu ya. Tetapi kemarin untuk kelas A katanya belum ada ya, belum ada untuk menguploadnya atau seperti apa. Mungkin di sini bisa sedikit Ibu menjelaskan cara menguploadnya kemana atau gimana. Coba Bapak Ibu buka LMS-nya, share screen ya, karena tampilan saya dengan Bapak Ibu itu beda. Sebentar. Jadi kalau saya ini ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Betul. Nanti saya ubah settingannya sebentar. Iya, betul sekali. Jadi seharusnya kalau ini kan saya pakai URL. Kalau Bapak Ibu berarti saya harus menambahkan di sini. Oke, sebentar. Di sini harus saya tambah ya untuk ini kemarin link URL, seharusnya yang saya upload di situ itu LK-nya ya. Jadi kalau yang LK itu yang Bapak Ibu bisa mengumpulkan ini assignment ini ya. Nah, ini pengumpulan LK1, terus Bapak Ibu di sini saya tambahkan filenya. Kalau tadi memang hanya URL-nya ya, jadi belum saya masukkan LK-nya. Hari ini kita di materinya saya masukkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saya diingatkan. Bentar ya. Ini kemarin masuk di manajemen stres. LK1. Ini LK1-nya paling bawah. Nah kan seperti ini Bapak Ibu, ini saya atur kapan waktunya. Terus saya save and display. Nah ini nanti Bapak Ibu akan nampak di sini siapa saja yang sudah mengumpulkan. Kita kembali. Oke. Jadi Bapak Ibu masuk ke pengumpulan. Yang ini saya delete saja ya, biar Bapak Ibu tidak bingung. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti masuk ke sini, klik. Sudah ada kan? Coba cek LMS masing-masing. Nanti masuknya ke sini. Di situ ada, karena tampilan saya dengan Bapak Ibu berbeda ya. Di situ nanti ada upload gitu, tanda upload, nanti Bapak Ibu bisa mengupload tugasnya ke sana. Jadi buka pemahaman tentang stres itu Bu ya di LMS-nya. Ya, pemahaman tentang stres. Itu materinya ya. Pokoknya Bapak Ibu ikuti, ini materi 1, pemahaman ini Word-nya, ini PowerPoint-nya, ini kita hari ini. Nah, masuk ke pengumpulan LK. Pengumpulan LK itu kan nanti di sini ada LK1 kecil ini Bapak Ibu buka. Iya, kelihatan. Klik.
Di-download dulu, dikerjakan. Di sini kalau Bapak Ibu itu di sini ada upload gitu kalau nggak salah. Karena saya tampilan kita beda, kalau saya kan ada add submission. Submission. Ya, submission. Ini kan kalau saya di sini tampilannya bisa melihat yang sudah view all submission, yang sudah mengumpulkan siapa. Ini saya memberikan nilainya di sini. Ya. Partisipan kita 46 Bapak Ibu. Pesertanya ada 46 sebenarnya kalau hadir semuanya. Ya, gimana? Sudah paham kan untuk mengumpulkan tugasnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah. Ya. Mohon maaf kemarin saya salah settingan ya. Seharusnya saya pakai LK tapi pakai link ORL. Tapi udah di ini. Ya. Tapi Ibu siapkan ini. Batasnya tuh 6 hari, berarti seminggu Ibu ya. Ya. Untuk LK1. Oh. Besok Bapak Ibu terakhir. Tapi waktunya belum saya edit ya. Jangan lama-lama kita terakhir hari Jumat. Kalau bisa per hari ya, jadi biar tidak numpuk karena tiap hari ada LK dalam lembar kerja yang harus dikerjakan biar kita tidak numpuk tugasnya ya. Baik. Siap Bu, siap. Silakan Bapak Ibu download. Nah sekarang kita masuk ke pembagian kelompok untuk mengerjakan LK1 tadi ya. LK1 ini breakout room-nya saya buat, Bapak Ibu kan ada sekitar 45. Saya buat 5 kelompok ya, 5 kelompok. Terus, nah ini sudah ada ini. Terima kasih, Mas Akbar. sudah ada breakout room-nya, sudah ada pembagiannya luar biasa. Bapak Ibu sudah bisa melihat breakout room-nya? Belum. Muncul. Di bawah Bapak Ibu di Zoom-nya itu ada tulisan breakout room kalau Bapak Ibu pakai laptop. Iya, tapi belum muncul Bu Eni. Belum ada Bu. Belum ada Bu. Kita belum di breakoutin Bu. Belum ada dulu kali mungkin ya. Sebentar. Nah ini lagi di join. Itu baru muncul. Baru ya. Ini klik join Bu. Nah ini. Sesuai nama Bapak Ibu ya. Dicari namanya. Join saja. Dicari namanya dulu. Bapak Ibu kelompok 1 ada Pak Arifin, Pak Daniel, Bu Dia ya. Jadi dicari namanya. Bapak Ibu masuk ke mana ya? Sudah ada namanya kan? Ada room 1 sampai room 5. Jangan sampai salah kamar ya. Jadi di situ sudah ada pembagian kelompoknya. Bapak Ibu boleh langsung masuk di breakout room. Oke. Ini Bu Marlesa, Pak Arifin, Pak Daniel, Bu Badriah, silakan masuk breakout room. Belum ada ininya Bu, notifnya di sini saya belum bisa masuk nih. Oh gitu. Nah, breakroomnya. Saya di grup yang room yang mana ya Bu? Saya belum lihat nih. Bu Marlesa. Bu Badriah. Bu Badriah. Tapi Ibu sudah di situ sudah nampak apa namanya masuk di kelompok mana? Belum tahu? Belum ada. Oh, belum. Sebentar saya lihat. Di break room ya Bu ya? Saya lihat di break room. Breakout room. Ya, breakout room. Room 2 ini saya join break. Oke, join. Langsung klik join. Kita masuk ke sana. Pak Daniel juga di room 2. Terus Bu Marlisa, di mana Bu Marlisa?
Bu Iin sudah masuk ke breakout room, Pak Arifin. Ya, sebentar Ibu. Ini tadi sedang coba-coba iseng di main room ngomongin apa karena kita langsung join kan langsung terlepas. Ya, oke, Ibu langsung masuk ke sana. Ya, sekarang ini kan di bawah sudah ada breakout itu Mbak Iin. Jadi kita tinggal masuk aja, kita tadi di room 3. Ya, Bu Liana kita kembali lagi ke room. Udah dapat penjelasan kah kita ngapain? Bu ini kita cuma bahas LK1 kan? Iya, membahas LK1 masuk ke breakout room. Bu Liana di room berapa? 3. Terima kasih Bu. Tadi udah masuk Bu, cuman lupa kita mau ngapain. Ya Ibu. Ya, nanti sekitar 30 menit ya Bapak Ibu boleh kembali lagi. Tapi ada batasan waktunya nanti. Pak Arifin, Bu Eka, langsung masuk breakout room ya. Pak Arifin dan Bu Eka, mohon segera bergabung ke breakout room.
Halo, selamat pagi Bu Eni. Maaf Bu, mau nanya udah selesai ya Bu? Nggak ada suaranya Bu. Ya, Ibu silakan masuk ke breakout room. Oh, breakout room. Breakout room di bawah, sudah nampak kah? Coba Ibu dicek Bu Hermina masuk kelompok berapa? Oh, begitu. Masuk kelompok berapa, Bu? Belum tahu Bu, baru masuk. Tadi masih ada pekerjaan. Oke, Terus kalau saya lihat Bu. Coba dicek, kalau belum ada nanti saya masukkan ke yang masih kurang kelompok berapa ini? Kelompok 5 mungkin ya. Iya Bu, belum ada kelompok Bu, baru gabung saya Bu. Oke, Ibu masuk di kelompok 5. Silakan langsung join kelompok 5. Ya, itu Pak Arifin ini Arifin Rusdi kok bisa double. Saya boleh ceritakan dulu Bu Herni. Boleh Bu, boleh. Mungkin untuk yang kolom pertama itu tentang situasi saat itu, saya mengalami salah satu siswa baru, ya. Salah satu siswa baru itu memang jarang ikut Zoom. Tetapi kalau misalnya dia mengisi absen di Google Form, dia selalu mengisi. Hanya kalau nge-Zoom saja ada beberapa yang dia ikuti, ada yang tidak. Tapi kebanyakan dia itu tidak mengikuti Zoom. Ya. Lalu apa penyebabnya? Itu saya dengan wali kelas memang diminta untuk home visit waktu itu. Dan kita datangi, kita tanyakan, memang agak sulit sebenarnya. Ketika kita hadir di rumahnya itu, anak itu masih tidur. Tapi kita tungguin, jadi sambil kita bangunin pelan-pelan. Dan akhirnya dia bangun, terus saya suruh cuci muka, saya tanyakan, ya bersama-sama dengan wali kelas sih sebenarnya ya, menanyakannya itu tentang kenapa tidak pernah ikut Zoom. Kalau cerita dari orang tuanya sebenarnya karena baru saja ditinggal meninggal papahnya, dan sosok papahnya itu memang menurut mama itu paling yang bisa diajak bicara lah, diajak ngobrol gitu. Tapi ketika saya tanya dengan wali kelas itu, ternyata anak itu sebenarnya ada rasa malas untuk online.
Jadi dia memang mengatakan dia tidak suka online. Kemudian kebanyakan dia memang juga terpengaruh dengan dia main game online, bahkan dia tidurnya tuh sampai pagi. Sehingga mungkin menurut saya dia sulit sekali untuk dia bangun pagi dan harus mengikuti PJJ. Lalu apa yang saya rasakan saat itu, saya sedikitnya punya rasa gini ya, anak ini pernah saya tanyakan, kamu punya cita-cita apa? Ingin jadi TNI, Bu. Ah, bagus itu. Badan kamu sudah memenuhi syarat. Yang penting dijaga kesehatannya. Jangan tidur malam-malam, banyak makan, dan sebagainya. Dan dia menuruti itu. Jadi ketika kita datang ke sana itu, yang saya rasakan, saya punya rasa... Bu, ini siapa? Saya tidak bisa melihat namanya. Bu, siapa nih? Yang fotonya latar belakangnya merah. Bu. Iya Bu, mohon maaf Bu, saya sedang PPG juga, lagi buka 2 device, dan ini juga lagi presentasi juga di PPG Bu. Mohon maaf ya Bu, tidak bisa terlalu aktif untuk hari ini Bu. Saya kebetulan juga ngajar mapel matematika Ibu. Oh, oke. Pas tuh ya, pas matematika. Bisa dapat 2 gitu ya, matematika dan BK. Ya, makanya matematika tapi ikut pelatihan BK gitu. Oh, tapi Ibu sebenarnya guru matematika apa guru BK, Bu? Guru matematika Ibu. Oh, alah. Iya. Oke. Tiba-tiba surat tugasnya keluar aja Ibu untuk pelatihan BK. Oh, oke Bu. Mohon maaf ya Ibu, sebentar lagi presentasi dulu juga. Ya Bu, semangat Bu. Nggak, ngikut aja Bu, yang mungkin umum kali Ya, kayak Bu. gitu. Mohon maaf ya Bu, mohon bimbingannya juga untuk BK-nya Bu. Sambil Kayaknya belajar. enggak, masalahnya kayaknya umum Bu, ini di sekolah-sekolah itu umum. Iya Ibu. Tugas Terima numpuk itu kan kasih, umum ya kan. Iya Bu. Kalau Bu Erni kayaknya belum bisa Ini nggak connect. masuk ya? Belum bisa connect ya kayaknya. Ya udah, berarti permasalahannya tadi aja ya, karena sebagian besar sudah setuju. Ya, udah itu aja. Itu masalah kelompok kan? Ya. Ya, tuliskan. Kan kondisi pembelajaran online ya. Oke. Ini ada yang rekam. Oke, nah apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Nah, apa yang Ibu lakukan? Bicara dengan keluarga besar. Dengan keluarga besar. Keluarga besar. Terus? Doa bersama. Doa bersama. Terus? Memutuskan untuk kateter. Untuk kateter ya. Memutuskan untuk kateter. Kateter ya? Iya. Benar ya? Tulisannya gitu ya? Kateter, iya. Oke, udah itu doang, Bu. Belum ada. Memutuskan untuk kateter. Oke. Ya, udah. Itu doang, kan? Sekarang Ya. nomor 4. Kau tinggal di sini. Win atau siap. Situasi apa, Win? Situasi itu difitnah ke rumah wali murid. Ngeri ya. Difitnah oleh Si online difitnah, Bu. Situasi saat itu kan boleh cerita yang lama, Bu. Iya. oleh wali siswa. Ya, wali siswa ya. Wali murid untuk mengambil uang mutasi siswa.
untuk mengambil uang mutasi siswa. Terus penyebabnya adanya ketidakjujuran seseorang. Sabar Bu. Ini agak-agak ribet. Semangat Mbak, semangat. Oke, adanya ketidakjujuran seseorang. Terus dalam menerima dan menyetorkan uang mutasi siswa. Ada seminar itu saya masih di Surabaya. Yang saya rasakan perasaan ibu saat itu marah, kesel, marah, kesel, kecewa, pengen harga diri harga dirinya ini enggak? Pengen pukul orang aja deh, tersinggung harga diri. Oke, tersinggung harga diri. Oke, ada lagi Bu? Yang saya lakukan pertama mengumpulkan bukti-bukti, bukti-bukti. Terus yang kedua klarifikasi dengan siswa, orang tua, dan guru yang membawa siswa tersebut. Oke. Yang ketiga, sebentar, ini ada Bu Eni, coba kita tanya apa betul yang dimaksud untuk ini. Bu Eni. Bu Eni. Itu adalah sebuah institusi di mana banyak membantu menangani ini. Oke. Boleh. Bu Eni. Yang siswa tersebut, oke. Terus apa menarik Bu? Silakan dilanjut, silakan. Kemudian mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah untuk melaporkan pertemuan dengan kepala sekolah. Apalagi Bu? Oke ya. Karena itu proses ini kasus yang soalnya emosi. Stresnya tingkat tinggi lagi dekat. Ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus apa mana Bu? Ya, mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Udah Bu? Udah, baru selesai hilang. Itu baru dikit ya, belum yang lain ya? Belum. Ini baru satu. Baru satu masalah. Lagi ya? Ya, ini nggak bisa lagi. Gimana caranya ya? Tambah Mbak Nini tambah kolom Mbak Nini. Tambah kolom. Oke. Banyak amat dong jadi. Bu Yeni, Bu Fauza, Pak Arifin langsung masuk ke breakout room atau sudah selesai? Saya belum masuk Bu Eni nih. Saya belum masuk. Iya, makanya saya masuk di kelompok yang mana nih Bu Eni? Di bawah itu ada breakout room, udah diklik. Bentar ya, karena pakai HP. Harus pakai itu dulu ya, pakai laptop jadi klik.
Bisa pakai HP bisa kok. Atau mungkin Ibu tadi belum dimasukkan ke kelompok ya? Bu ya ini juga belum ada kelompok. Sudah Bu, tadi terlempar jaringan. Oh terlempar. Oh. Iya, setelah Iya. Bu Yeni tadi kelompok berapa? Boleh langsung masuk lagi join? Ya, kelompok ini ada Bu Woro di situ, kemudian ada Pak Daniel. Iya. Ini kelompok berapa? Saya masukkan. Kelompok berapa ya? Tadi saya nggak lihat berapanya. Kelompok berapa? Sama siapa? Woro, ada Woro, kemudian Pak Daniel. Pak Daniel. Ya. Dari Pak Budia Hekawati. Ya, sudah. Bu Eni, saya masuk kelompok yang di mana ya, Bu? Bentar, Bu. Oke. Tuh. Bu Fauza. Oh, iya. Ibu masuk kelompok 3. Bu Yeni kelompok 1. Mana ada?
benar. Parah banget. Kelas 11 itu parah. Mereka pada waktu kejadian pandemi, mereka kebanyakan sekolahnya nggak sempat online dan tidak mengonline-kan gitu ya, karena ya keterbatasan baru itu ya, SDM kali ya. Masih kaget lah. Iya, kaget banget. Terus nggak pernah ketemu sampai sekarang. Itu parah banget. Apalagi dengan DKI menerapkan zona usia ya. 78 aja parah banget, Bu. Parah banget. Apa ya? Banyak mereka yang sebenarnya pengen ke SMK, ya kan? Tapi sama operatornya dijelumprungin ke SMA. Terus ini yang terutama yang swasta-swasta ya, dari SMP swasta-swasta yang jelek-jelek gitu ya. Udah masuk sini aja. Dan mereka kan usianya pasti tua-tua loh, Bu. Pasti dapat tuh di 78. Usianya kan udah pada tua-tua semua. Iya, pasti dapat di 78 gitu kan. Di SMA 56 itu ada yang kemarin masuk umur 21 paling tinggi usianya. Yang tahun kemarin bukan yang tahun ini. Ya. Kalau kita 21, ya. 21 masuk SMA. Iya, Bu, itu kondisinya sekarang tuh seperti itu karena DKI menerapkan itu yang berbeda gitu ya. Kebijakan yang berbeda. Bukan hanya zonasi tapi pakai usia. Pakai usia. Nah, di sekolahan kami di 78 itu kebanyakan yang sudah kelas 11 masuk lagi ke kelas 10. Yang sudah kelas 11 dari swasta-swasta gitu ya. Dia daftar ulang lagi, masuk lagi ikut TPDB kelas 10. Pasti usianya udah tua. Ya kan? Nah, itu potensi keluar lagi. Satu. Yang kedua, itu tadi dijelumprungin sama operatornya yang nggak tahu, pokoknya yang penting sekolahnya dapat negeri, keren gitu kan, dah masuklah ke 78. Terus yang pingin ke SMK, karena di SMK usianya kurang tua lagi, akhirnya kepental di SMA gitu kan. Di SMA dia nggak bisa masuk karena kurang tua. Mereka lebih tua-tua lagi. Kalau saya yang tahun kemarin kelas 11 tuh paling tua tuh 18 lah ya, masih 18 tahun gitu. Ya cuma kayak gitulah, aduh parah banget deh. Karena negeri berat juga berarti ya, Bu. Kenapa? Negeri berat juga sekarang menghadapi situasi kayak gini ya. Aduh, Bu, berat banget, Bu. Saya sebagai guru BK-nya, yang namanya visit tuh, Bu, kita taruh nyawa, Bu. Taruh nyawa banget. Karena 60% itu isinya adalah siswa zonasi usia plus afirmasi. Itu, mohon maaf, anaknya orang nggak mampu semua, 60%. 60% anak orang nggak mampu. Kita home visit, rumah sekotak-sekotak, kadang-kadang anak-anaknya juga sakit dan sebagainya, jauh-jauh, panas-panas, rusak-rusuk di gang-gang tikus gitu ya. Itu saya sport jantung banget. Karena saya udah pernah sakit COVID-nya kayak gimana, terus saya harus tetap turun karena untuk mengambil data gitu ya. Data yang akurat. Dipanggil pun kadang-kadang kepala sekolah juga kadang-kadang nggak datang, Bu. Nggak datang, gimana coba? Ngasih alamat aja ngaco ke sekolah, ya nggak sih? Ngasih alamat, Bu ya. Ngasih alamat tuh nggak jelas, Bu, nggak bisa dilacak coba. Aduh, gimana nggak senewen saya. Ini ngasih alamat kayak gini doang, gimana ceritanya? Belum, pokoknya satu di 78 tuh nggak ada yang boleh kendala device, nggak bisa. Jadi itu kita lacak dulu, kamu punya apa itu gadgetnya, mau HP, mau laptop, mau kuota, itu harus kita bersihkan dulu. Jadi kita nggak mau disalahkan, pihak sekolah nggak mau disalahkan dengan masalah itu. Jadi kalau misalnya disalah itu ya anak karena kamu malas aja. Gitu. Itu alumni babak belur, Bu. Orlas, ya, komite alumni itu babak belur. Kayak gini nih, data semuanya nih, siapa yang kurang kuota, siapa yang nggak punya HP, HP-nya rusak, laptop segala macam itu udah terdata semuanya, kita drop semuanya. Kita drop semuanya, udah nggak peduli pokoknya. Gitu. Kita tinggal mantau aja. Kalau masih sering nggak masuk lagi, ya kita tinggal kasih surat perjanjian dan sebagainya. Tapi nggak boleh ada kendala tentang device di 78. Babak belur, Bu. Saya juga ikutan. Dong, ini kelas ini ada nih yang dia nggak punya HP, HP-nya berduaan sama bapaknya dipakai Gojek dan sebagainya. Jadi anaknya nggak bisa ngerjain tugas, nggak bisa Zoom, nggak bisa ikut itu, nunggu bapaknya pulang sore atau malam.
Udah kelasnya langsung, ini Bu Rusmi ada nih, aku beliin yang 1,5 juta ya udah nggak apa, taruh sekolah, kita panggil orang tuanya kasih, begitu aja Bu. Belum lagi apa itu kuotanya, pikirin kuota mereka per bulannya 150.000, 100.000 gitu per bulan loh Bu, per bulan itu satu orang segitu. Makanya kadang-kadang saya agak kesel kalau misalnya ada perguruan tinggi yang webinar gini-gini, anaknya aduh, bukan apa ya, bukan kita nggak ngasih, itu buat sekolah aja, buat belajar aja kuota. Udah. Yang Udah lain? itu aja sih. Nah, yang keempat tadi Bu. Ini ya. Yang keempat. Divina wali kelas Ibu In ya. Aku ingat. Bu In ya, Bu In. Apa Bu In? Ya, Ibu Desi, thank you, Ibu. Sudah kali Bu In. Udah ya. Oke. Mas. Ada yang mau ditambahkan? Yang nomor 5 udah lewat, orangnya nggak ada. Terus yang nomor 6 siapa? PJJ yang tidak PJJ yang tidak kondusif. Udah? Oke. Mungkin yang lain yang mau menambahkan punya ini? Mungkin saya edit lagi. Saya save dulu. Oke? Oke. Ibu, Bapak Ibu. Oke. Nggak ada ya? Kayaknya udah cukup sih. Ya. Bu Renita, Bu Liana, dan ibu-ibu lain. Ini kan juga kan tadi dikatakan di LK1 nge-share-nya masing-masing. Iya. Artinya ini nanti setiap orang kan dari hasil kelompoknya ini harus nge-share. Kalau Miss Liana nge-share kan berarti punya Miss Liana doang. Ini enggak, ini nanti ini sama Bu Liana di ke kita.
Ya, maksud saya gitu. Jadi mungkin apa dikirim by email kita ya kali ya? Boleh. Nanti ya email boleh ke WA Mas Japri. Boleh. Ya, gitu kan ya, Li ya. Lewat chat aja ya di sini ya. Kita kasih. Bisa juga lewat chat ini. Atau kita tanya dulu bentar. Ini kan katanya tadi kerja kelompok. Ada. Nggak apa-apa. Di share aja di chat kelompok juga nggak apa-apa. Hasil diskusi kelompok ruang 3 misalkan gitu juga nggak apa-apa kali. Oh, tapi dimasukin di LMS-nya gimana, Bu? Nanti masing-masing kita download dulu. Masing-masing download dulu. Ya, dari WA kita download dulu, baru kita masukkan ke LMS. Kalau enggak gini aja, dikirim lewat sini, yang di grup ini kan sudah disimpan, kemudian langsung LK-nya dikirim di grup ini gitu aja. Jadi lebih gampang, lebih mudah. Oke. Ini kan nanti mau di ini kan di sendiri-sendiri dulu kan? Didiskusikan ya. Enggak, maksud saya kan mungkin tidak semua yang kita tulis di sini mungkin di-share. Mau ambil berapa? Tadi kan misalnya kayak Bu Eni tadi di sini ada Bu Eni kan? Oh iya, ada Bu Eni nih. Ya. Enggak, di LMS tadi kan ada materi yang bisa kita diskusikan. Apa tadi ya? Sebentar, saya buka LMS-nya. Ini lagi. Intinya tentang pembelajaran apa yang kita dapat dari ini, misalkan gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi apa ya, catatan kita mungkin untuk hasil dari diskusi kita. Mungkin untuk ini dulu Bu, untuk LK ini kan kita kan ada bersembilan. Ya, tapi tadi Bu Eni memperbolehkan bahwa mungkin tidak ke-9 ini yang kita ambil. Misalnya mau ambil teman kita 4, kemudian bersama satu kita, berarti 5. Itu boleh. Tapi kalau misalnya memang ada yang mau ke-9-nya ini ya juga nggak apa-apa sih menurut saya. Menurut saya ya. Karena kita sudah punya ini. Jadi nanti diedit masing-masing saja. Misalnya yang punya sendiri di nomor 1. Atau yang nomor punya sendiri di nomor yang terakhir. Atau mau ditambahin kan. Mungkin ini kan situasinya kan kita lebih tahu ya. Mungkin setelah kita baca-baca lagi mungkin kita akan mau tambahin lagi sehingga misalnya situasi saat itu betul-betul ketika ada teman yang membaca itu benar-benar paham, oh situasinya begitu, terus penyebabnya apa yang dirasakan kan kita mungkin tadi ada yang oh ya kemarin ada rasa ini juga kok belum ada ya boleh saja ditambahkan, kemudian apa yang dilakukan tadi mungkin lebih detail itu. Ya, iya betul Mbak Den. Itu sih untuk yang LK ini aja dulu, yang apa yang kita kerjakan ini ya LK ini. Ya udah. Saya stop sharing ya. Nanti saya akan ke Bapak Ibu, tapi caranya mungkin dari WhatsApp atau apa ya? Ya mungkin Bu Liana bisa lihat di WhatsApp. Kalau ini Mbak Li kan lewat chat ini kan bisa, misalnya Mbak Liana langsung kirim chat itu. Kita pilih aja tunya bukan ke everyone tapi ke nama-nama dari kelompok kita. Anggota siapa aja ya? Anggotanya oh ya. Saya Renita. Ya Bu Iin. Dan di partisipan ada kan? Ya. Liana. Diketik aja dulu tuh. Bu Iin Yuningsih. Bu Liana. Kelompoknya? Nanti saya tulis deh nama kelompoknya di sini. Yang belum siapa aja nih? Kita kelompok 2 ya, dari Pak. mana? Kelompok 2 loh, Bu Herni. Kenapa Bu Herni? Kita kelompok 2 tadi. Oh, kita kelompok 2. Namanya tadi join ke room 2, kelompok 2 berarti. Room 2. Iya, kelompok 2. Yang belum siapa aja nih? Bu Alian dari mana?
Saya dari MAN 17. Sama Bu Gina tadi itu. MAN? MAN 17 Jakarta. Oke. Satu lagi Bu siapa nih? Saya Bu Gina, Bu. Bu Gina dari? SLB 6 Jakarta. Gina Agustina. Iya. Udah ya, begini ya? Iya, Satu Bu. lagi. Terima kasih. Satu. Oke. Pak Anto, kita diapain lagi nih? Ngapain? Pak Anto. Berarti ini nanti judulnya adalah Pemahaman tentang stres dan penyebabnya itu kali judulnya. Iya, ya, maksudnya ini yang kelompok gitu ya. Ini yang kelompok. Terus nanti satu lagi yang individu. Ada 2 ya berarti. Sampai ini sampai jam berapa sih kita? Benar nih. Oi. Kelompok 1 sudah selesai, Bu Yeni. Untuk diskusinya Tapi udah, tidak Bu. bisa ngirim. Cuma tadi ini. Sudah. Sudah selesai ya, Bu Yeni? Sudah. Tapi tidak bisa upload ya, Mbak, tadi? Oh iya, iya. Sudah bisa, Bu. Ya udah. Sudah bisa, Bu Eni. Tadi hasilnya sudah dikirimkan ke email masing-masing dari anggota kelompok ini. Ya. Sudah selesai, Bu. Ya, terima kasih. Sebentar, nunggu kelompok yang lain masih belum selesai ya. Iya, baik, Bu. Kita pindah ke ruang utama. Terima kasih. Mohon ditunggu dulu. Ya, terima kasih, Bu Eni. Sama-sama. Iya. Iya, baik. Hermina 33. Yo. Itu Bu Hermina udah bikin loh. Iya, ditungguin nih Bu Hermina. Udah join dah? Dicek. Bu Hermina mana? Udah join? Udah belum? Join ke room 5, Bu. Oh, gitu. Suruh ke room sini, room 5. Kan ibaratnya gini, dia itu lagi di ruang tiket. Ya kan, di depan. Nah, dia harus masuk ke ruangan kelas kita di room 5 gitu supaya bisa ngerjain ini. Kalau enggak dia di depan doang. Iya, di halaman di ruang tiket terus. Tapi udah 7 tuh, Bu. Itu udah di chat, dia udah Bu Dewi. Hermina belum. Di chat Bu Hermina belum. Tapi kolomnya kalau udah 7 ya? Udah 7. Saya udah download. Ini orangnya juga ada 8. Hah? Itu orangnya ada 8. Lah, 8 emang siapa? Hermina kemana nih? Harusnya ber-8 kita tadi tuh. Oh, ber-8. Oh, kirain ber-7. Enggak, Bu Hermina satu lagi tadi mental. Bentar deh. Iya, tadi udah masuk, mungkin mental. Sinyalnya kali ya. Ya inilah kan kekurangannya pembelajaran. Ya, Bu Hermina pakai HP, terus dia mau masuk pakai laptop, mau masuk jumlahnya pakai
Pak Anto tadi saya masukkan ke breakout, saya pindah-pindah. Pak Anto tadi saya masuk room ya. Ini masih belum selesai, masih diskusi di breakout room. Ya, Bu. Ya. Jadi Pak Anto saya masuk ke breakout room untuk mengecek. Oh, baik, Bu. Siap, Bu. Saya masuk breakout room lagi, Pak. Ngecek sudah selesai atau belum. Nih, siap. Permasalahan cuma permasalahan yang dihadapi oleh saya di MAN 17 itu kebanyakan siswa itu mengalami masalah terkait dengan kuota ya ketika belajar PJJ tatap virtual ya. Karena kalau di MAN 17 itu kan kita pakai aplikasi e-learning yang semi offline gitu. Guru memberikan tugas, kemudian ada beberapa kegiatan yang memang harus diikuti Jimit gitu Bu ya, melalui Zoom atau melalui Jimit yang tatap virtual. Nah, kendalanya di situ Bu. Jadi siswa itu kebanyakan orang tua juga ada yang mengeluh terkait dengan kuotanya terlalu besar gitu kalau menggunakan Jimit gitu. Karena di saya itu di sekolah MAN 17 itu kita mulai Jimit hampir tiap hari itu ada pembiasaannya gitu. Jadi siswa-siswi itu wajib mengikuti kegiatan di pembiasaan di jam 0, jam 6:30 sampai dengan jam 7 gitu untuk melakukan pembiasaan kayak pengajian gitu, tadarus, kemudian ada program tahfiz juga gitu. Nah, program ini yang ada beberapa siswa dan orang tua yang keberatan gitu untuk mengikuti kegiatan itu dikarenakan kuotanya gitu. Nah, ini juga jadi masalah juga gitu. Satu sisi ini adalah program unggulan dari MAN 17 Jakarta, di sisi lain juga menjadi beban juga buat siswa-siswanya. Nah, dari beberapa orang tua yang konsultasi ke saya gitu terkait dengan kuota untuk mengikuti kegiatan yang ada di MAN 17 ini, saya memberikan saran gitu. Anak-anak itu kan ada sebagian yang memang bermasalah di kuota ini, mereka memiliki bantuan KJP gitu Bu ya. Dari KJP itu saya beri saran kepada orang tua untuk mengutamakan tentang pembelian kuotanya gitu. Dan ada juga bantuan dari sekolah yang memang untuk dikhususkan bagi siswa-siswa yang tidak tidak memiliki kebutuhan lah untuk kuota, ataupun memang kalau ada siswa yang memang tidak dapat KJP kemudian tidak masuk kategori bantuan kuota dari sekolah, karena memang tidak semua gitu Bu ya. Jadi saya menyarankan
blended gitu. Jadi ada beberapa siswa yang memang hadir ke sekolah sebelum PPKM ya Bu ya kasusnya. Jadi ada beberapa siswa yang saya sarankan untuk ikut kegiatan belajar di sekolah gitu. Dan itu mendapatkan izin dari wali kelas, kemudian pemantauan dari guru BK, sehingga terpantau gitu. Dalam satu kelas itu hanya ada sekitar 3 siswa aja dengan menggunakan protokol prokes yang ketat gitu. Itu yang saya yang permasalahan yang ada. Apa lagi Bu Herni? Mungkin ini penyebab ya, siswa kurang kuota itu penyebab. Sedangkan masalah utama itu tidak bisa mengikuti kegiatan tatap virtual gitu Bu. Iya. Tidak bisa mengikuti kegiatan secara penuh. Secara dari langsung. Oke, satu ini. Kalau kolom yang ketiga ini apa? Perasaan Ibu. Perasaan Ibu bagaimana? Ya, ketika menghadapi masalah siswa ini ya ada rasa prihatin gitu ya pada orang tua dan siswa. Kemudian masalah ini saya kolaborasikan dengan wali kelas dan kita konsultasikan bersama KTU dan kepala sekolah. Akhirnya muncul ini Bu, apa sih namanya, kayak datang ke sekolah gitu, diperbolehkan untuk hadir ke sekolah. Ini keputusan dari kepala madrasah, kemudian dari KTU-nya memberikan kuota gitu. Iya, yang blended sama bantuan dari sekolah kan? Iya betul. Ya mungkin itu aja. Ya, kalau saya sama nih sama yang ibu-ibu yang di atas, siswanya sih ikut Zoom segala macam, tapi mengumpulkan tugas itu sangat susah sekali. Ternyata penyebabnya adalah perceraian ortu, terus dia tinggal sama orang tuanya, tapi mamanya tidak Bapak Ibu, kita tunggu kelompok yang lain ya. Ada yang masih belum selesai. Baik, Bu Eni. Terima kasih. Ini Pak Arifin ini kemana ya? Dari tadi belum masuk breakout room, tapi online. Ini main room ini.
Oke, Bapak Ibu, saya tutup dulu breakout room-nya. Pulang, kita ke sini lagi. Sudah balik. Kami kembali. Tadi Bu Marlis mana ya, Bu Marlis Tambunan? Ada nggak beliaunya di sini? Tadi udah masuk di kelompok kami, kok tiba-tiba nggak ada di room 4. Menghilang. Bu Eni, boleh bertanya? Bu Eni? Ya, silakan Ibu. Bu Eni. Ya, silakan. Ya. Kan tadi kita udah diskusi, udah ada 5 permasalahan yang terjadi. Jadi LK-nya yang dikirim itu saja atau tambah 1 LK lagi? Oh, yang dikirim LK yang tadi didiskusikan. Kalau misalkan mau ditambahi permasalahan Ibu, silakan. Ya, jadi hasil kelompok itu dikirim per orang. Jadi setiap orang nanti mengupload, ya. Setiap orang mengupload. Maksud saya kan kami kan sudah 5-5-nya menyampaikan di kelompok. Ya. Terus itu saja atau itu saja atau bagaimana? Boleh tambahin saja yang diupload. Hasil kelompok itu yang diupload per individu. Jadi semua mengumpulkan, tapi hasilnya hasil dari diskusi kelompok gitu, Bu. Ya kan? Berarti sudah selesai ya tugasnya ya, karena kami sudah menyampaikan satu-satu. Ya, siap Ibu, siap. Ya. Jadi ya terima kasih Bu. Itu yang diupload, tapi Bapak Ibu punya nilai masing-masing karena dinilai tiap orang gitu. Bu ini mau nanya boleh? Ya, Juliana silakan. Nah, tadi kan kita ada diskusi kelompok ya, jadi kayak mungkin ada beberapa yang teman-teman mungkin agak sungkan untuk kasih tahu di grup. Jadi kalau misalnya nanti saya nih kirim nih ke kelompok nih, terus mereka nanti edit lagi, baru share ke Ibu, nggak apa-apa? Boleh. Nah, boleh. Kalau misalkan mau diedit dulu, baru diupload juga boleh, ya. Jadi hasil individu itu hasil dari diskusi ya. Jadi bukan ada 2, tapi hasil diskusi itu hasil kelompok Bapak Ibu itu yang diupload per individu. Kalau mau diedit juga silahkan. Mau diedit dulu baru diupload juga boleh. Batasnya sampai besok pagi ya. Pagi jam pagi sebelum pertemuan lah harus sudah masuk di LMS. Karena besok ada LK lagi. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sudah Bapak Ibu? Di LMS materi 2 belum bisa dibuka ya, Bu? Belum. Materi 2 belum, mohon ditunggu karena saya uploadnya per hari biar Bapak Ibu tidak bingung ya. Untuk hari ini sampai di LK 1 dan materi 1. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih luar biasa sekali diskusinya di breakout room tadi ya. Saya sempat masuk ke room-room ya, diskusinya sangat interaktif dan luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi untuk besok kalau belum selesai nanti boleh dilanjutkan via grup ya, diskusi kelompoknya. Kalau tadi ada memang beberapa yang belum selesai, mohon maaf saya putus. Sebenarnya kan sampai jam 9.45, tadi sudah saya beri waktu sampai jam 10, ternyata belum selesai. Jadi silakan yang belum selesai nanti dilanjutkan diskusi di WA ya, atau ya di WA baru nanti di-upload. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu saya akhiri dulu. Untuk besok kita Bapak Ibu ini ya, presentasi yang tadi didiskusikan dulu, besok dipresentasikan diskusi bersama. Mungkin ada masukan dari kelompok lain ya, boleh kalau ada masukan dari kelompok lain ya.
masukan, tambahan, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Rabbal Alamin, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Masih 38 ya di sini. Jadi saya akhiri ini jam 10 lebih 8 menit ya. Tadi kita mulai jam 7.30. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan nanti kita lanjut di LMS, itu kan ada chat ya. Jadi kita asinkronus, nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan dilanjutkan di sana. Baik, untuk hari ini saya akhiri Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Oh ya, saya foto dulu ya. Mohon izin saya foto dulu Bapak Ibu untuk laporan. Biasanya Pak Anto sama Mas Akbar ini minta biar saya nggak lupa. Maaf Bu Eni, ya. Kan Pak Anto belum nge-share untuk absen hari ini. Padahal di situ absennya itu harus ngupload foto sedang mengikuti pelatihan. Gimana tuh Bu? Udah Bu, ini udah barusan di-share linknya. Nah, udah sekarang pada foto masing-masing. Oke. Oh iya, berarti jangan ditutup dulu Bu. Ya. Kita segera SS screenshot. Betul. Jadi yang penting Bapak Ibu siapkan fotonya dulu, walaupun belum di-upload sama Pak Anto ya. Jadi silahkan Bapak Ibu siapkan fotonya dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Akhiri ya. Kita ketemu jam 7.30 besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama Ibu Eni. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Eni, Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Eni dan Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Eni semuanya. Yang baru pindahan. Terima kasih. Saya Lili. Resmi. Dan kasih sudah diresmikan sama Bu Resmi yang pindahan. Udah bisa live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.